Belasan anak di bawah umur melapor ke PPA Polda Jambi menjadi korban pelecehan seksual oleh ibu rumah tangga sekaligus tetangga korban. Halo dokter, ngeri ya dok, kita harus bisa melindungi anak dimanapun dia berada. Mau itu di sekolah, jalanan, bahkan di tempat praktik kita sekalipun. Karena oknum dengan tujuan negatif tidak kenal waktu maupun tempat. Dan jangan salah, yang jadi target pelecehan tidak hanya anak perempuan saja loh, tapi juga laki-laki dan pelakunya juga tidak selalu orang asing. Bisa juga orang terdekatnya. Yuk, cegah terjadinya pelecehan anak di tempat praktekmu. Penting nih untuk dimengerti, pelecehan seksual pada anak yang dilakukan oleh tenaga kesehatan adalah hal yang asusila, ilegal, dan tidak dapat ditoleransi. Pastikan tempat praktek dokter bisa menghindari kejadian yang tidak diinginkan ya. Nah, ada beberapa hal yang dokter harus pastikan tersedia di tempat praktek dokter. Pertama, pastikan ada area yang privat untuk pasien. Jadi, di tempat pemeriksaan harus ada tirai. Hal ini untuk bisa memberikan privasi saat kita mau melakukan pemeriksaan area sensitif, seperti genitalia, anus, atau payudara pasien. Next, pastikan juga pasien bisa melepas pakaiannya di ruangan yang tertutup, sehingga bisa menghindari terjadinya orang lain atau petugas medis lainnya masuk tanpa disengaja. Oke, selain tempatnya yang aman, kita juga harus memastikan orang-orang yang ditugaskan, terutama yang akan berjaga di bagian kesehatan anak, juga terpercaya. Ada beberapa pelatihan yang wajib diikuti. 1. Cara komunikasi efektif dalam edukasi pemeriksaan area genital. 2. Batasan hubungan antara pasien dengan tenaga medis. 3. Sistem pelaporan pelecehan seksual. Dan yang keempat, tata laksana dalam merawat serta mendampingi korban pelecehan seksual. Oh ya, sudah pada tahu belum kalau Alomedika sekarang terbuka untuk mahasiswa loh? Banyak artikel kesehatan mulai dari CME, penyakit, obat, tindakan medis, sampai ke jurnal-jurnal yang bisa kamu baca. Tunggu apa lagi? Yuk download dan daftar sekarang! Sip, petugas dan tempatnya sudah dipastikan aman. Selanjutnya, kita juga harus perhatikan beberapa hal saat ingin melakukan pemeriksaan kepada pasien anak. Pertama, sebelum pemeriksaan, jelaskan sedetail mungkin kepada orang tua pasien kalau misalnya ada pemeriksaan di area genital yang perlu dilakukan. Dari mulai indikasi, teknik, sampai ke hasil yang diharapkan dari pemeriksaan genitalia tersebut. Lalu, setelah menjelaskan secara detail, selama pemeriksaan juga harus ada orang tua dan keluarga pasien yang mendampingi. Kalau saat pemeriksaan ditemukan adanya kecurigaan kasus pelecehan seksual pada anak, kita sebagai tenaga kesehatan wajib untuk melaporkan ya, mau pelakunya itu dari tenaga medis lain atau bahkan dari anggota keluarga. Kenapa hal ini menjadi hal yang serius? Karena dampak yang dihasilkan juga serius. Sudah banyak studi yang membuktikan bahwa ada hubungan kuat antara pelecehan seksual dengan kondisi kesehatan jiwa seperti PTSD, peningkatan resiko bunuh diri, hingga ke kesehatan fisik seperti infeksi menular seksual dan kanker serviks. Yuk lindungi anak dari pelecehan seksual dan segera laporkan jika menemukan adanya kecurigaan. Penting untuk meninjau kembali kinerja kita sebagai tenaga kesehatan dalam menjaga pasien, terutama anak-anak. Karena fasilitas kesehatan yang aman merupakan hal yang sangatlah penting. Kalau dirasa perlu adanya perubahan atau peningkatan, beranilah untuk bertindak. Karena sayangnya yang sudah-sudah seringkali perubahan di fasilitas kesehatan baru dilakukan ketika sudah ada tragedi yang terjadi. Jadi, yuk kita ubah, jangan tunggu sampai ada kejadian buruk untuk melakukan perubahan dan meningkatkan awareness ya. Terkait topik ini, dokter bisa baca di artikel Alomedika melalui link pada description box di bawah. Jangan lupa untuk like dan share video ini ke teman-teman sejawat lainnya. Subscribe juga ke channel Alomedika dan nyalain lonceng notifikasinya supaya selalu update sama video-video Alomedika selanjutnya. Jadi dokter andal dalam genggaman, salam Alomedika!